Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, inilah kisah mengharukan dari kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di bulan suci Ramadan. Jika ada panutan terbaik tentang kesederhanaan, maka dia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah adalah pemimpin negara, pemimpin umat, pemimpin di tanah Arab. Namun kehidupan beliau tidaklah dilingkari emas dan permata. Bahkan untuk berbuka puasa saja, Nabi menyantap makanan dan minuman yang sangat sederhana. Saat berpuasa, menu sahur atau berbuka, Nabi Muhammad hanya itu saja. Jika ada makanan berlebih, maka itu sangat jarang terjadi. Tak ada perbedaan menu saat puasa ataupun tidak. Saat Ramadan ataupun bulan lain, menu keluarga Nabi tak pernah roti dalam 2 hari berturut-turut dan tak pernah berkuah dalam 3 hari berturut-turut. Ummul Mukminin Aisyah lah yang mengabarkan tentang kesederhanaan tersebut. Beliau radhiyallahu anha berkata, keluarga Muhammad tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti gandum yang diberi idam atau semacam kuah dalam 3 hari sampai ia bertemu dengan Allah atau wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain, Aisyah berkata, keluarga Muhammad tidak pernah merasakan kenyang karena makan roti gandum dalam 2 hari sampai beliau wafat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat beriman, puasa Ramadan disyariatkan saat beliau berada di Madinah. Artinya, Nabiullah tak pernah berbuka puasa dengan makanan yang membuat beliau kenyang. Jika menu berbuka saja tidak mengenyangkan, maka sahur tentunya lebih kecil dari itu. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada para sahabat Nabi yang lain, bukankah kalian bisa makan dan minum semau kalian? Biasanya Rasulullah berbuka puasa dengan kurma muda sebelum sholat maghrib. Dan jika beliau tidak mempunyai kurma muda, maka dengan kurma matang. Jika tidak ada kurma matang, maka beliau meneguk beberapa teguk air saja. Hadis riwayat Abu Dawud. Ternyata menu berbuka Nabi hanyalah beberapa buah kurma. Bahkan jika tak mempunyai kurma, maka beliau hanya minum air putih. Menu yang teramat sederhana ini memang biasa dihidangkan di keluarga Nabi. Rasulullah seringkali memakan kurma dan meminum air saja. Seperti yang dikisahkan Aisyah, sesungguhnya kami, keluarga Muhammad, pernah selama sebulan tidak menyalakan api atau tidak memasak apapun kecuali kurma dan air. Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Di luar Ramadan, Rasulullah juga berpuasa sunnah jika tak ada makanan di rumah. Aisyah mengisahkan, Rasulullah bertanya kepadanya pada suatu hari, "Wahai Aisyah, apakah engkau memiliki sesuatu untuk dimakan pagi ini?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, kita tidak memiliki sesuatu apapun untuk dimakan." Beliau lalu bersabda, "Kalau begitu, aku akan puasa." Hadis riwayat Muslim. Subhanallah, jika melihat kondisi umat masa kini, kira-kira apa yang akan dikatakan Nabi? Saat ini beragam kudapan terhidang di meja-meja keluarga Muslim. Menu spesial begitu aneka rupa ketika Ramadan tiba. Kurma dan air bahkan hanya selingan. Tak sedikit yang kekenyangan
dan kesulitan sujud saat sholat maghrib. Bahkan ada pula yang makan kedua setelah tarawih. Sebagian lain bersikap mubazir dengan membuang makanan karena berlebihan. Sahabat beriman, bukan berarti kita harus seperti Nabi dengan meniru menu berbuka hanya kurma dan air putih. Hanya saja ada beberapa hal yang perlu kita hindari. Pertama, yakni sifat berlebihan karena tamak dalam makan dan minum. Yang kedua, yakni kekenyangan hingga malas beribadah. Dan yang ketiga, yaitu melupakan rasa syukur atas nikmat yang Allah beri hingga dapat menyantap beragam makanan lezat dan minuman segar. Selain kesederhanaan dari Nabi Muhammad SAW, juga kehidupan sederhana dari Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW. Beliau juga dikenal dengan kehidupan sederhananya. Meskipun memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat, Ali tetap hidup secara sederhana dan bersahaja. Kisah-kisah tentang kesederhanaan Ali dalam menjalani puasa Ramadan mengajarkan kita tentang pentingnya merendahkan diri di hadapan Allah SWT, serta menghindari kemewahan dan kemewahan duniawi yang melalaikan. Begitu pula dengan kebajikan Utsman bin Affan, seorang sahabat yang kaya raya, terkenal dengan kedermawanannya dan kecintaannya kepada ibadah. Meskipun memiliki kekayaan yang berlimpah, Utsman tidak pernah melupakan nilai-nilai kesederhanaan dan keikhlasan dalam beribadah, termasuk dalam menjalankan puasa Ramadan. Kisah tentang kebajikannya mengajarkan kita tentang pentingnya berbagi dan mengasihi sesama, serta menunjukkan bahwa kekayaan material tidak boleh menghalangi seseorang untuk beribadah dengan tulus. Kemudian kegigihan Umar bin Khattab, yaitu khalifah Islam yang paling dikenal dengan keadilan dan keberaniannya, juga merupakan contoh teladan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan, meskipun memiliki tanggung jawab besar sebagai pemimpin umat Islam. Umar tetap memprioritaskan ibadahnya. Kisah-kisah tentang kegigihannya dalam menjalankan puasa Ramadan mengajarkan kita tentang pentingnya konsistensi dan komitmen dalam beribadah. Kemudian kesungguhan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat dan paling setia kepada Nabi Muhammad SAW, dikenal karena kesungguhannya dalam beribadah. Meskipun memiliki kondisi fisik yang lemah, Abu Bakar tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kisahnya mengajarkan kita tentang keuletan dan keteguhan hati dalam menjalankan ibadah meskipun dihadapkan pada berbagai cobaan.